Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pusat dan Kategori Pusat Beras Pusat ya pada minggu yang sangat jadi untuk materi hari ini adalah tips untuk ya dan untuk saya mengatakan kalian hati ini adalah sahabat saya beliau adalah Dr. Kusum Hayati MD dan dia ada 2 gelar master dan itu September tahun 6 hanya adalah satu program akuntansi maka dua pilihan dan kuasa dan dua psikologi dan dia pakai tua suara suara saya tidak dengar atau putus-putus ya Bapak? Putus Pak Ketua. Cek sound. Halo Bapak Ibu, suara kedengaran? Sekarang sudah bagus Pak. Oh ya baik ya, saya tadi pakai headset, ternyata headset tidak bagus ya. Pendidikan beliau S2 ada 2, yaitu saya ulangi ya, S2 penelitian evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2 psikologi Universitas Ahmad Dahlan tahun 2013 sampai 2015, kemudian S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jabatan beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran atau namanya PTP, ahli media di Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan atau namanya BPMRPK Kemendikbud. Kemudian pengalaman beliau dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran, diantaranya model pembelajaran BDR, Parent Assistant Autonomous Learning atau model PBL, Problem Based Learning Blended. Kemudian beliau barusan mendapatkan medali internasional dari Microsoft MIE Expert tahun 2020 sampai 2021. Yang beliau ini adalah mendiri dari SELN Cloud Learning Community. Kemudian beliau adalah pembicara internasional webinar yang diselenggarakan Punjab Institute India. Kemudian alamat beliau di Ngentak Baru, RT 11 Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Dr. Kusum Nurhayati. Bu Kusum. Iya, halo. Ya, sudah terdengar? Jelas ya? Iya, suaranya jelas ya Bu. Iya. Baik, saya mulai. Pak Hamzah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita pada hari ini, terutama nikmat sehat ya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam forum webinar yang luar biasa malam hari ini. Jarang sekali loh Pak Hamzah saya mengikuti webinar pada malam hari. Ini luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada para guru dari KKG dan juga MGMP, MKKS dari Provinsi Gorontalo, kemudian Aliansi Sadar IGI Nusantara, ada
Ikatan Widya Iswara Kemendikbud, Gelora Jawa Timur, Sultra Cerdas, Bukit Cerdas, Kelor Sultan, Maluku Cerdas, Kaltim Cerdas, dan juga saya mengundang beberapa guru dari Sekolah Indonesia Luar Negeri yang tadi sudah bersedia hadir dari Riyadh, Saudi Arabia. Ada Bapak Mustaqim dan juga Ibu Evelyn ya, dan juga ada beberapa teman dari Tokyo yang insya Allah nanti akan segera bergabung. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Hamzah ya selaku ketua atau pimpinan di GoSmart atas undangannya pada hari ini, dan juga semua peserta webinar yang luar biasa semangatnya untuk berperan ya dalam gerakan pendidikan untuk Indonesia Maju ini. Selanjutnya tidak lupa saya menyampaikan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga kita dapat mengisi hari-hari ke depan tahun baru ini dengan prestasi dan juga aktivitas yang jauh lebih bermanfaat dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari GoSmart. GoSmart adalah singkatan dari Gorontalo Semangat Belajar Teknologi, untuk menyampaikan pengalaman tentang bagaimana saya berhasil mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021 dengan memanfaatkan Microsoft Office 365. Seperti itu ya temanya ya Pak Hamzah ya. Ya, siap. Ya. Tentu saja kali ini posisinya sama saja dengan teman-teman semua di sini ya. Saya bukan lebih pintar atau lebih berpengalaman, tapi hanya sekedar sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya pengalaman yang saya miliki, saya alami beberapa waktu yang lalu. Semoga ini nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya yang mengikuti webinar pada hari ini. Bapak Ibu, Ya, saya akan Bu mulai Kulsum, dari suaranya presentasi agak ya. putus-putus di Sudah sini. bisa terlihat di layar monitor. Oh ya. Sekarang apakah sudah jelas? Halo? Halo? Ya, udah jelas Bu Kulsum. Ya, silakan Bu. Lanjut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena ini posisinya cukup jauh dari kota ya. Saya akan mulai presentasi saya ya Bapak Ibu. Jadi temanya adalah bagaimana bisa mendapatkan ya atau tips untuk mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert dan untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan Microsoft Office 365. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini saya rasa teman-teman saya semuanya ya di Microsoft yang sudah mengikuti ini kemarin mengikuti TOT, betul ya? Iya. Ya. Di slide saya sebelum ini Pak Hamzah, slide saya sebelum ini saya sampaikan bahwasanya ketika kita mendapatkan kesempatan ya, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin ya, jangan sampai kesempatan itu dilewatkan. Nah, kesempatan yang saya peroleh kemarin luar biasa ya, melalui diseminasi itu akhirnya saya juga mendapatkan kesempatan dari Microsoft untuk menyampaikan sebuah best practice ya dari pelaksanaan diseminasi ini. Apa sih sebenarnya kriteria dari Microsoft Innovative Educator Expert? Teman-teman sesama TOT ya, peserta TOT, sesama trainer dan juga master trainer juga ingin mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert. Nah, beberapa kriteria yang perlu kita ketahui bersama ya, seorang Microsoft Innovative Educator Expert itu harus memiliki self-driven ya. Artinya di sini setiap individu dari trainer atau master trainer itu harus memiliki
dirinya sendiri untuk memajukan pendidikan ya, untuk menjadi seorang agen perubahan di dunia pendidikan. Kemudian juga yang kedua ini memiliki semangat kerja yang tinggi, passionate about work ya. Jadi seorang educator dari Microsoft Innovative Educator Expert ini adalah orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi, bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Mohon maaf, yang lain mungkin bisa di-mute dulu, Pak Host. Kemudian yang ketiga yaitu strive to inspire others ya, artinya di sini selalu berupaya untuk menginspirasi orang lain ya, dari apa yang dia lakukan itu bisa memberikan inspirasi kepada pihak yang lain. Kemudian yang keempat adalah outside the box thinking on technology in education. Nah, di sini artinya kita harus memiliki perspektif baru pada teknologi pendidikan ya. Jadi yang kita lakukan itu harus beda gitu ya, lain daripada yang lain. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah resourcefulness dan entrepreneurial spirit. Jadi kita harus memiliki banyak akal ya, atau banyak ide, itu yang dimaksud. Entrepreneurial spirit itu artinya adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Di sini artinya kita bisa mengelola, memanfaatkan. Kemudian kita juga seorang agent of change ya, agen dari perubahan, melakukan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga achieve excellence in education ya, prestasi ya, mendapatkan prestasi yang excellent di dunia pendidikan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja kita selama menjadi trainer ataupun master trainer. Slide berikutnya, Pak Hamzah. Ya, ya. Nah, dari 8 tips ada 3 komponen ya, yaitu kreativitas, inovatif, dan out of the box. Maksudnya adalah kita memiliki buah pikir yang kritis ya, masyarakat pendidikan kita ini memberikan sebuah solusi ya, kita hadir untuk memberikan solusi. Ada sebuah kreativitas di sana. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Artinya di sini membuat sebuah temuan baru ya, atau bisa dikatakan relatif baru. Diseminasi yang dilakukan kemarin tidak sekedar diseminasi ya, tapi membuat sebuah diseminasi dengan sentuhan inovasi. Nah, ini yang saya lakukan pada saat diseminasi kemarin ya, saya tidak sekedar menyampaikan seperti ini loh Office 365 ya, fitur-fiturnya, tetapi saya memberikan sebuah tema ya. Temanya pada waktu itu adalah Developing Synchronous and Asynchronous Learning Model using Microsoft Office 365. Jadi di situ ada sebuah inovasi yang saya kembangkan pada saat pelaksanaan diseminasi. Nah, ini ternyata dipantau oleh Microsoft. Bahkan pada saat kegiatan diseminasi tersebut, saya berusaha mengundang Bapak Albert Hoseanto. Waktu itu beliau juga berkenan hadir. Dan pada saat itu saya mendapat dukungan yang penuh juga dan seluruh kepala sekolah dari sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah out of the box ya. Jadi inovasinya itu tidak sekedar inovasi yang biasa aja ya, tapi inovasinya harus inovasi yang lain daripada yang lain. Nah, inovasi out of the box yang saya hasilkan dari pelaksanaan diseminasi yang lalu adalah terbentuknya sebuah komunitas yang kami beri nama yaitu
SELN CLC ya, SELN Cloud Learning Community. Jadi 3 hal itu merupakan tips utama ya bagi teman-teman baik trainer maupun master trainer yang ingin eksis sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. Lanjut Pak Hamzah. Nah, Bapak Ibu, di slide selanjutnya ini saya sampaikan ya bahwasanya pada saat saya memberikan diseminasi kemarin, saya mengangkat sebuah tema yaitu Developing Synchronous and Asynchronous Learning Model using Microsoft Office 365. Nah, di sini saya sampaikan bahwasanya Microsoft Office 365 ini adalah satu paket yang lengkap ya, paket yang komplit. Jadi di sana tidak hanya aplikasi sinkronusnya saja, tetapi juga asinkronusnya melekat di dalam. Pada saat ini kita kan sedang meeting menggunakan Webex ya. Ini adalah proses virtual sinkronus. Namun di dalam Webex ini tools asinkronusnya itu tidak ada. Nah, sedangkan di dalam Microsoft Teams itu dua-duanya lengkap. Dan ini ternyata amat sangat dibutuhkan ya di dunia pendidikan dan belum disadari oleh banyak pihak mengenai kelebihan dari Microsoft Office 365 ini. Lanjut Pak Hamzah. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan ya, apa sih synchronous learning dan asynchronous learning itu. Jadi ini adalah sebuah setting pembelajaran ya. Kalau kita banyak membaca bukunya Pak Wes Anis itu, di sana dijelaskan setting synchronous learning itu dibagi menjadi 2, yaitu live synchronous dan virtual synchronous. Live synchronous itu adalah suatu kondisi di mana proses belajar terjadi pada waktu dan tempat yang sama, atau ini sering disebut sebagai pembelajaran konvensional. Jadi Bapak Ibu, ketika mengajar tatap muka di kelas selama ini ya, sebelum COVID ya, ini adalah sering disebut sebagai live synchronous. Kemudian apa itu virtual synchronous ya? Synchronous itu terbagi menjadi 2, live dan virtual. Ini adalah proses virtual synchronous, yaitu suatu kondisi di mana proses belajar terjadi pada waktu yang sama atau real time di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan synchronous learning. Ada 2, live dan virtual. Lanjut Pak Hamzah. Silakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah setting pembelajaran asinkronus ya. Asinkronus ini juga dibagi menjadi 2, yaitu self-paced asinkronus dan kolaboratif asinkronus. Asinkronus mandiri ya, atau self-paced itu sering disebut asinkronus mandiri, yaitu suatu kondisi di mana belajar terjadi secara kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Dalam konteks belajar ini, belajar terjadi tanpa terikat waktu dan tempat. Sifatnya terbuka, luas melalui metode belajar mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu selama BDR ini memberikan tugas secara mandiri, yang anak-anak itu diserahkan ya kepada anak-anak untuk kapan mempelajarinya, dan nanti ditentukan batas waktu pengumpulannya, ini termasuk pada pembelajaran asinkronus mandiri. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif asinkronus ya, atau asinkronus kolaborasi. Adalah suatu kondisi di mana belajar terjadi kapan saja, di mana saja, melalui kolaborasi antara 2 orang atau lebih. Contohnya misalnya diskusi, tutorial, tanya jawab, masalah, dan pembelajaran kolaboratif melalui penugasan online. Nah, Bapak Ibu di sini baik itu synchronous learning maupun asynchronous learning semua tersedia dalam Microsoft Office 365. Itulah kelebihan dibanding dengan tools yang lain ya. Silakan dilanjutkan Pak Hamzah. Ya.
Nah, ini yang berulang kali sudah saya sampaikan di depan, Microsoft Teams ini adalah integrated ya, menyatu sinkronus dan asinkronus learning-nya ya. Setting pembelajaran sinkronus dan asinkronusnya itu terintegrasi dalam Microsoft Teams. Sedangkan pada aplikasi yang lain ini terpisah ya, pembelajaran sinkronus dan asinkronusnya terpisah. Jadi kalau asinkronus misalnya menggunakan WA ya, kemudian sinkronusnya dengan Microsoft Teams. Nah, ini perlu disadari ya oleh teman-teman semuanya bahwasanya sebenarnya Microsoft Teams ini sangat mempermudah ya pelaksanaan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Lanjut. Nah, yang saya lakukan bersama teman-teman di Sekolah Indonesia Luar Negeri, yang pertama tadi yang terkait dengan creativity ya, yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan learning teknologi di guru-guru Sekolah Indonesia Luar Negeri. Mengedarkan sebuah form pendaftaran itu luar biasa peminatnya. Sampai pada saat diseminasi kemarin itu saya membuka 2 kali pelatihan ya. Dengan peserta pada setiap kali pelatihan itu 200 lebih pendaftarnya. Jadi diseminasi kemarin kalau kita ditargetkan 20 ya, teman-teman semuanya di sini sudah tahu, cukup 20 saja. Nah, waktu itu saya bersama dengan Mbak Estina dari P4 TK Matematika dan juga Pak Ngadimin selaku Master Trainer, itu pesertanya selama 2 angkatan itu sekitar 400 gitu. Jadi ini Microsoft bahwasanya tim saya ini cukup gerakannya itu cukup gesit dan juga luar biasa mungkin dianggap seperti itu. Kemudian yang langkah berikutnya, jadi ketika menganalisis kebutuhan itu saya bersama Bu Estina itu sudah memikirkan ya ke depannya ini jangan hanya pelatihan saja tapi kita harus membuat sebuah learning community gitu. Sehingga pada langkah kedua ini sebenarnya adalah diseminasi ya, yaitu melatih anggota komunitas dan membangun ruang komunitas. Jadi di sini pada langkah kedua ini sebenarnya adalah langkah diseminasi, di mana kami melatihkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams ya, kemudian dipahami dengan baik oleh para peserta dan bisa dimanfaatkan ke depannya sebagai cloud learning community untuk guru-guru SDLN. Nah, langkah ketiga saat ini, mulai bulan Agustus ini sudah masuk pada langkah ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi bidang studi atau mata pelajaran dengan menggunakan ruang yang telah dibangun. Jadi pada langkah kedua tadi kami sudah membangun sebuah ruang komunitas ya. Kemudian ruang komunitas itu pada langkah berikutnya dimanfaatkan untuk upgrading teachers competence dari SDLN ya untuk semua mata pelajaran dan juga pengayaan pada fitur-fitur Microsoft yang lain selain yang sudah dilatihkan. Nah, step keempat ini nanti akan kita evaluasi mungkin setelah SDLN Cloud Learning Community ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Seperti itu. Silahkan Pak Hamzah. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar informasi ya. Jadi pada saat diseminasi kemarin, peserta kami itu dari Eropa, Afrika, Timur Tengah, ya, Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Dari Eropa itu ada Den Haag, kemudian dari Afrika itu ada Kairo, kemudian dari Timur Tengah itu ada Riyadh ya, Jeddah dan juga Makkah, ini Arab Saudi. Kemudian dari Asia Tenggara itu ada Yangon, Bangkok, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Singapura, ya, kemudian Davao, Filipina, dan juga Tokyo. Nah, Bapak Ibu, ternyata peserta kami dalam diseminasi ini tidak hanya warga negara Indonesia ya. Saya menemukan mungkin Bu Evelyn hadir pada hari ini. Bu Evelyn ini adalah warga asli Filipina ya.
beliau belum begitu lancar berbahasa Indonesia, namun semangatnya luar biasa. Beliau termasuk salah satu peserta pelatihan yang paling rajin. Dan juga saya menemukan namanya Ibu Nur Hayati dari Malaysia, itu asli Malaysia. Beliau menghubungi saya ya, dan juga menyampaikan bahasanya belum begitu lancar menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita tidak terbatasi oleh bahasa. Terkadang berkomunikasi juga menggunakan bahasa Inggris ya, untuk mempermudah komunikasi dengan teman-teman yang belum lancar berbahasa Indonesia. Lanjut Pak Hamzah. Nah, ini Bapak Ibu, tanggal 16 Agustus tahun 2020 akhirnya kami melaksanakan grand launching SIRN Cloud Learning Community, supaya ini teman-teman dari sehingga kita adakan grand launching. Yang meresmikan adalah Bapak Kapus Diklat ya, Kepala Pusdiklat dari Kementerian Luar Negeri, dan pada saat itu tanggal 16 Agustus kemarin dihadiri oleh Pak Obert Hosianto dari Microsoft Indonesia dan 13 kepala sekolah Indonesia luar negeri yang berperan aktif ya untuk mensupport kami dalam gagasan untuk melahirkan Cloud Learning Community ini ya. Lanjut Pak Hamzah. Silakan. Oh iya. Ya, baik. Jadi SIRN Cloud Learning Community ini adalah komunitas ya guru-guru sekolah Indonesia luar negeri yang berasal dari 13 sekolah Indonesia yang ada, mulai dari Eropa itu ada di Den Haag dan paling timur itu di Tokyo. Nah, itu tadi sharing ya, sharing mengenai tips untuk mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi bagaimana kita berkreasi ya, kemudian membuat sebuah inovasi dan melakukan sesuatu yang out of the box. Nah, ini saya rasa Pak Hamzah juga sangat paham sekali, dan Pak Hamzah juga melakukan 3 hal ini sehingga beliau juga mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert. Betul ya Pak Hamzah ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, saya masuk ke materi kedua ya. Jadi tips pembelajaran jarak jauh menggunakan Office 365. Jadi Bapak Ibu, di dalam Microsoft Office 365 ada sebuah fitur ya yang namanya adalah Microsoft Teams. Nah, tentu saja Bapak Ibu semuanya sudah mengenal karena di sini kita sama-sama trainer ya di Microsoft. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwasanya Teams ini adalah integrated, sinkronus dan juga asinkronus learning tools ya. Sinkronus dan asinkronus. Ya, ini saya rasa belum ditemukan pada aplikasi yang lain. Nah, inilah yang perlu kita dorong ya. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini karena ini sangat menarik dan juga mempermudah pembelajaran bersama dengan anak-anak didik kita, terutama pada masa BDR ya, atau belajar di rumah. Lanjut. Nah, setelah ini ya, jadi Bapak Ibu sudah mencoba ini ya, Together Mode di Teams. Pak Hamzah sudah mencoba? Iya. Kalau ini belum ya, belum nyoba ini. Belum ya. Nah, ini kemarin pada waktu launching ini sudah saya aktifkan ya fitur Together Mode ini, sehingga kalau teman-teman nanti bisa mengaktifkan ya. Saya rasa ini hari ini saya tidak diminta untuk melatih gitu ya, sehingga saya tidak menunjukkan bagaimana mengaktifkan, tapi ada konten saya di YouTube bagaimana mengaktifkan Together Mode, nanti bisa dicari ya di
YouTube channel saya, nanti Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkah untuk mengaktifkan Together Mode ini. Jadi dengan Teams kita akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Anak-anak ini akan merasa berada di satu tempat yang sama ya, dengan tampilan seperti ini. Saya rasa nanti situasinya secara psikologis ya, iklim belajarnya juga akan terbentuk lebih seru dan lebih menyenangkan. Nanti silahkan ini dicoba. Lanjut Pak Hamzah. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak banyak ya mengambil contoh. Nah, ini ada insight ya di Teams. Sebagai sesama trainer, tentu saja Bapak Ibu sudah tahu ya, insight ini bisa untuk melihat digital activity dari para peserta yang ada di kelas kita. Kalau Pak Hamzah sudah mencoba belum insight ini? Sudah ini. Sudah. Dari Teams. Iya, saya rasa ini di tools yang lain ya, atau di aplikasi yang lain itu belum ada ya yang seperti ini. Nah, dari insight ini kita akan bisa melihat seberapa aktif siswa itu, apa saja yang dia lakukan di kelas itu, baik pada konteks sinkronus maupun asinkronus ya, sehingga kita bisa mendorong aktivitas belajar siswa. Jadi ada siswa yang aktif sekali. Nah, siswa yang aktif itu bisa memotivasi teman-temannya yang kurang aktif, dan juga dari insight itu kita bisa melihat anak-anak yang kurang aktif, sehingga kita bisa memberikan penguatan ya kepada anak-anak yang kurang aktif tersebut. Lanjut Pak Hamzah. Nah, ini hanya salah satu contoh saja ya. Oh ya, ini untuk mengaktifkannya ya Bapak Ibu, nanti silahkan menambahkan insight ya di general. Di situ ditambahkan ya di situ. Nah, lanjut, setelah proses belajar terlaksana, maka nanti akan kita lihat seperti apa ya aktivitasnya. Nah, seperti ini ya, ini. Jadi seperti ini aktivitas nanti bisa kita lihat, namanya Mbak Ani ini misalnya, apa saja yang dia lakukan selama pembelajaran. Oh, ternyata dia masuk atau melihat di channel kantong tugas, sudah membaca informasi, sudah mengunjungi kursus MIC dan sebagainya. Nah, dari sini anak didik kita ya, kalau kita menggunakan Teams di sekolah, tentu saja tidak bisa menghindar ya kalau ditanya sudah membaca belum perintah dari tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, informasi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada anak yang bilang belum gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita memiliki data insight ini, anak tersebut ya tidak bisa baca informasi tapi belum mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan belum ada di aplikasi yang lain. Lanjut. Ya, ini tadi sebenarnya di depan sudah diputar ya. Apa bisa diputar Pak Hamzah? Oh ya. Baik. Kalau tidak bisa enggak apa-apa, nanti tanya jawab dulu aja. Jadi tadi pada saat opening itu sudah diputarkan oleh Pak Hamzah. Ini adalah sebuah video pendek sekitar 4 menit tentang pelaksanaan Grand Launching SELN Cloud Learning Community yang sudah terlaksana pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Waktunya 30 menit ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk tanya jawab ya Pak Hamzah. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan dari Dr. Kusum. Begitu saya selalu host bagi yang mau bertanya. Kita juga ada etiquette-nya, yaitu yang pertama adalah raise hand, silakan raise hand. Ini yang kedua mengisi kolom chat ya.
di sini kami sudah lihat ada yang sudah present nama mengisi di kolom chat Bapak Jamaludin ya. Jamaludin, silakan Bapak. Pak Jamaludin, ya silakan Pak. Bertanya Pak. Mic-nya dibuka Pak. Ya, sebutkan nama dengan ininya. Tadi sekolah mana Bapak? Iya, baik. Sudah kedengaran Pak? Ya, kedengaran Pak. Pak Kep ya. Ya. Kepala sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamaluddin Hamid, Kepala SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo. Saya mengenal dan teman-teman guru semua di SMK Kesehatan mengenal Microsoft Office 365 dari Pak Hibi. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Dan Pak. sekarang semua guru kami itu sudah menggunakan Microsoft Teams dalam mengajar. Dan sangat menurut informasi guru yang testimoninya sangat luar biasa karena tadi itu ya kalau jaringannya lagi lelet bisa chatting dan seterusnya. Tapi yang tadi itu kayaknya belum. Ya, bagaimana kita mengaktifkan dan bisa lebih interaktif, lebih bagus ya tampilannya, misalnya mengaktifkan Together Mode itu karena saya ini bukan peserta TOT, mungkin ada baiknya sepintas saja disampaikan. Saya juga sementara buka YouTube sekarang, tapi ada baiknya mungkin bisa disampaikan caranya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Kep, Pak Jamaludin ya. Pak Kesehatan ya. Silakan Bu, Dr. Kulsum Bu. Kulsum monitor. Kulsum. Dijawab ya, langsung dijawab. Ya, langsung aja Bu. Oh ya, baik. Ini saya perlu sharing screen enggak ya? Oh, bisa Bu. Ya. Saya sharing screen kemudian membuka tim saya gitu? Oh, boleh. Saya jadikan Ibu jadi presenter ya. Iya, bisa ya? Ya, bola dunianya dipindahkan dulu Pak. Ya. Silakan Bu. Bapak Jamaludin Hamid ya, dari mana tadi sekolahnya? SMK Kesehatan. SMK Kesehatan. Bakti Mandiri ya. Gorontalo. SMK Kesehatan Bakti Mandiri. Bakti Nusantara Pak. Oh, Bakti Nusantara ya. Bakti Ya. Nusantara. Ini screen saya kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan. Baik Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu sudah mengenal Microsoft Teams ya. Supaya pembelajaran menyenangkan tadi saya sampaikan sebenarnya banyak sekali ya fiturnya. Tadi saya hanya menyinggung 2 saja, yaitu yang pertama Insight, yang kedua adalah Together Mode. Nah, untuk Together Mode ini langkah-langkahnya seperti ini ya Pak Jamaludin Hamid. Yang pertama, kalau kita buka Teams di sini ya, di mana kita punya kelas-kelas ini. Ini kelas saya nih, SILN 2020 kemarin. Dan juga saya sampai membuka 2 kali pelatihan ya, karena saking besarnya peminat dari SILN. Nah, cara mengaktifkan ada kelas-kelas kita di sini. Di pojok kanan atas itu ada profile ya, ada profile kita, bisa kita klik. Kemudian langkah pertama di sini. Nah, ini kalau kita klik nanti di sini ada informasi we will check and install any updates while you continue to ya, setting. Nah, setting di sini nanti ada turn on new meeting experience. Nah, biasanya di sini belum diklik. Nah, silahkan Bapak Jamaludin bisa berikan tanda centang di turn on new meeting ini.
Selanjutnya kita bisa masuk ke kelas ya. Tapi ini saya tidak aktifkan Meet, nanti ada 2 double meeting ini apakah bisa ya? Nanti silahkan dicoba aja ya. Jadi kalau sudah masuk ke sini, misalnya Meet No atau schedule a meeting, nanti kita akan masuk ke ruang meeting. Di sana kan ada titik 3 ya, Bapak. Ada titik 3 di atas. Kalau sudah setting yang terbaru, ya menunya itu ada di bagian atas. Biasanya menu-menu itu ada di tengah ya, di tengah bawah. Nah itu menunya berpindah ke atas. Di sana ada titik 3, kemudian silahkan titik 3 itu diklik. Nah nanti akan muncul together mode. Nah itu nanti silahkan dipilih ya, dicentang together mode-nya. Kalau yang masuk ke kelas itu 3 orang atau lebih, baru together mode itu bisa aktif ya. Kalau baru 2 orang biasanya masih berwarna abu-abu. Jadi kalau together mode-nya itu sudah berwarna putih baru bisa diaktifkan. Itu kemudian yang kedua adalah insight ya. Jadi kalau insight ini mudah ya Bapak Ibu, tinggal ada bisa tulis insight ya. Nanti akan muncul ya menu insight ini, silahkan diklik ya, ditambahkan di general di sini. Kemudian setelah aktivitas pembelajaran berlangsung dari anggota yang ada di kelas kita tersebut. Seperti itu Pak Jamaluddin, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Bu, nanti kami akan coba lagi. Iya, supaya lebih jelas nanti bisa lihat video saya di channel YouTube, nanti bisa saya bagikan di room chat ya, link YouTube-nya, supaya bisa melihat Pak Jamaluddin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Kusum, Pak Jamal. Mendengarkan penjelasan dari Teams untuk dan site ya. Selanjutnya saya bacakan ada dari kolom chat nih dari Pak Sunarjo Papua ya, Sunarjo Papua. Apa kelebihan dan kekurangan sinkronus dan asinkronus mode penjelasan? Terima kasih atas pencerahannya. Jadi menarik Bu, saudara di Papua Pak Sunarjo. Kelebihan dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Iya, benar. Apa kelebihan dan kekurangannya? Oh iya, Bapak siapa namanya tadi? Dari Pak Sutarjo dari Papua. Sutarjo dari Papua. Mungkin yang dimaksud di sini adalah kalau sinkronus itu kan ada 2 ya, sinkronus live dan virtual sinkronus ya, live sinkronus dan virtual sinkronus. Jadi kalau live sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka. Ya, tatap muka seperti biasanya kita mengajar sebelum kondisi Covid kemarin ya. Kemudian kalau virtual sinkronus itu adalah pembelajaran seperti ini pada saat kita meeting ini. Bapak tidak bisa melihat saya ya karena saya tidak aktifkan kamera dan juga saya tidak bisa melihat audiens. Tapi kita belajar ya pada saat ini adalah pada saat real time ya, real time, meskipun di daerah Wita itu sekarang jam berapa ya? Wita jam 9 mungkin ya, di sini masih jam 7, tapi ini adalah real time ya, real time. Nah apa kelebihan atau kekurangannya ya? Tentu saja kalau kita tatap muka secara live ya, atau pembelajaran tatap muka di kelas ya, sangat berbeda sekali dengan pembelajaran virtual seperti ini ya. Terkadang anak-anak pada saat ya kita tidak tahu ya sebagai guru apakah dia benar-benar memperhatikan atau tidak penjelasan dari gurunya. Mungkin dia tertidur atau mungkin sambil melakukan aktivitas yang lain sehingga tidak menyimak dengan baik penjelasan dari gurunya. Nah itulah menjadi sebuah
kelemahan ya dari virtual sinkronus dibandingkan tatap muka langsung ya atau live sinkronus. Kemudian asinkronus itu juga dibagi menjadi dua, yaitu asinkronus mandiri dan juga asinkronus kolaboratif. Nah, Bapak Ibu tentu saja sudah mempelajari Microsoft Teams ya. Di Microsoft Teams itu ada fitur yang memfasilitasi peserta untuk pembelajaran secara kolaboratif asinkronus, yaitu namanya Class Notebook ya. Di sana bisa digunakan untuk berkolaborasi di antara teman-teman dalam satu kelas. Nah, ini sangat bermanfaat ya, asinkronus kolaboratif ini agar peserta didik itu bisa membangun kebersamaan ya, bisa membangun kerjasama dalam mengerjakan tugas, misalnya membuat sebuah proposal atau tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok itu bisa dilakukan secara kolaboratif menggunakan Microsoft Teams ya, fitur yang ada di Microsoft Teams. Seperti itu mungkin Pak Hamzah. Ya, baik Bu. Ini juga masih banyak sekali nih teman-teman dari guru-guru yang dari Sumbawa sama yang dekat dari tempat Ibu, dari Salatiga, Pak Mahmud, SMK PGRI Salatiga. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara validasi model yang terintegrasi dengan Office 365? Akan oleh materi. Pak Mahmud, SMK PGRI 3 Salatiga. Maksudnya validasi model mungkin bisa diperjelas ya? Ya, terkait dengan model pembelajaran mungkin ya. Oh gitu. Iya baik-baik. Bapak Ibu, memang kalau kita menggunakan virtual sinkronus itu tidak seleluas ya, atau melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung itu akan berbeda sekali dengan pembelajaran virtual sinkronus. Nah, ini tentu saja tidak semua model pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik ya menggunakan model ini. Hanya beberapa model saja mungkin yang bisa diterapkan. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah model ya. Untuk BDR ini adalah Parent Assist Autonomous Learning Model. Memadukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, tapi ada peran orang tua di dalam melaksanakan assessment. Gitu. Nah, mungkin ini bisa dicoba ya nanti oleh teman-teman di sini. Model Parent Assist Autonomous Learning yang saya kembangkan ini, langkah pertama yaitu performing ya. Parent Assist Autonomous Learning itu kalau disingkat PAAL ya. Ya, assisted. Kemudian yang ketiga itu autonomous, kemudian L-nya learning. Parent Assisted Autonomous Learning Model. Kemudian di situ saya kembangkan sintaksnya yaitu PAL juga performing, kemudian actuating, kemudian assessing, dan yang keempat L-nya itu looking for the learning problem. Nah, performing itu dilakukan pada saat synchronous learning ya. Jadi pada saat pembelajaran sinkronus. Kemudian actuating, orang tua dan juga guru bekerja sama untuk menggerakkan anak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, oleh guru. Nah, di situ terjadilah pembelajaran yang asinkronus. Kemudian yang ketiga assessing. Assessing ini kalau yang sudah saya coba terapkan di beberapa sekolah di Yogyakarta, assessing dengan bantuan orang tua, ya, di mana orang tua setiap bulan diberikan semacam lembar penilaian untuk memberikan informasi kepada kepada guru sejauh mana anak-anak bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian dari situ
orang tua dan guru bisa berdiskusi dan menemukan permasalahan yang dihadapi oleh anak, kemudian mencari solusi terhadap masalah itu secara bersama-sama antara orang tua dan juga guru. Nah, ini adalah salah satu model ya yang bisa diterapkan oleh guru, karena dengan adanya BDR ini kita tidak bisa lepas dari peran orang tua dalam membantu pembelajaran di rumah ya yang dilaksanakan oleh anak-anak didik kita di rumah. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Kalau tidak menjawab mungkin nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya. Silahkan Pak Hamzah. Ya, baik Bu. Ini juga ada pertanyaan dari raise hand. Ada Daniel Dani. Ya, Pak Daniel Dani, silakan. Tor. Dani. Ya, Pak Daniel Dani, silakan. Ya, silakan. Ya, bertanya. Kita hari ini seperti siaran radio ya. Ya. Nanya kurang jelas Bapak, ya. Pak Daniel. Pak Daniel Dani. Ya. Kayaknya kita ada gangguan nih, Pak Daniel Dani. Bapak nanti, kalau Bapak bisa di suara Bapak dan kedengaran Bapak. Lanjut. Ya, silakan pertanyaan. Pak Saleh Naheba Harian ya, Pak Saleh, monitor. Pak Saleh. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebutkan nama dari asal mana Pak? Saya dari Ambon Pak. Oh, dari Ambon Bapak ya? Ya, silakan Pak. Dari yang ingin saya tanyakan sini Bu, yang untuk akun diseminasi Microsoft yang 365 itu Bu. Kan kalau saya ikuti itu diberikan secara gratis Bu. Ini yang saya tanyakan Bu, kira-kira itu aktif selamanya kah ataukah ada dia masa habis? Bisa diulang Pak Hamzah pertanyaannya? Tadi saya sempat ngopi ya bahwa dia menanyakan mengenai akun Microsoft pakai sementara atau selamanya Bu. Akun. Oh, iya. Seperti itu pertanyaannya. Baik. Terima kasih Bapak Saleh dari Ambon. Akun Office 365 itu selamanya ya, asalkan Bapak Saleh itu tidak lupa username dan passwordnya. Jadi kita punya kapasitas penyimpanan sebesar 5 terabyte itu masih langsung ke Microsoft. Jawabannya seperti itu. Akun ini milik kita selamanya asal kita tidak melupakan username dan passwordnya. Dan seandainya lupa sebenarnya bisa di reset ya, bisa di reset oleh pihak Microsoft. Seperti itu Pak Hamzah. Ya, baik. Selanjutnya di raise hand ada Pak Mahmud SMK PGRI Salatiga nih. Silakan Pak Mahmud. Mahmud monitor. Oh baik. Ya, silakan Pak. Suara saya tidak dengar, dihidupkan. Sudah kedengaran Bapak. Sudah. Ya, silakan Bapak. Sudah ya. Oh iya. Terima kasih, saya Kepala SMK PGRI 3 yang alhamdulillah sudah beberapa kali ikut TOT, baik itu di Guru Inovatif maupun Jateng Pintar. Dan ada dua hal yang pengen saya tanyakan pada Bu Husnul hari ini. Yang pertama, apakah benar bahwa peserta yang belum punya akun tapi bergabung melalui tim
bisa nol kuota. Itu yang pertama, karena yang tersebar isu begitu. Yang kedua, bagaimana cara atau trik yang bagus dan cepat sehingga tidak ribet dalam deploy Microsoft 365 sehingga kita bisa lebih leluasa memakainya. Terima kasih, itu saja. Ya, silakan dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI Salatiga. Beliau sebenarnya juga expert ya, karena sudah mengikuti beberapa kali pelatihan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, Bapak. Apakah benar bahwa peserta yang belum punya akun itu 0 kuota? Saya rasa itu hoax ya. Ya Pak Hamzah, nanti Pak Hamzah bisa membantu menjawab ya. Semua yang menggunakan aktivitas internet ini tentu saja menggunakan kuota ya. Ya kan Pak Hamzah, nanti Pak Hamzah bisa membantu menjawab. Saya rasa itu informasi yang tidak tepat ya Bapak. Kemudian kesulitannya apa ya pada saat deploy? Saya rasa langkah-langkahnya tidak terlalu susah ya. Ikuti aja buku panduan tersebut. Apakah Bapak sudah punya buku panduannya? Nanti bisa saya sharingkan. Siap. Saya rasa langkahnya tidak terlalu rumit ya, tapi memang ya harus bagian dari admin dari website sekolah yang lebih memahami. Kalau orang awam yang tidak begitu paham bahasa pemrograman mungkin tidak terlalu memahami ya langkah-langkah dari deploy itu, sehingga bisa diserahkan kepada ahlinya, dan itu sebenarnya mudah sekali. Nanti panduan juga bisa saya bagikan mungkin melalui Pak Hamzah ya. Ya Bu Bos. Kalau tidak sempat pada saat ini nanti saya sampaikan melalui Pak Hamzah. Begitu Pak Hamzah? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Iya, jadi Bapak Ibu ya, kalau mau bertanya sesuai dengan judul tema hari ini, tadi tips and trick bagaimana cara mendapatkan expert dan PJJ dengan menggunakan Office 365. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bapak Haris Siregar. Bagaimana kiat Ibu agar dapat meraih expert? Ya, mungkin kita pengulangan lagi buku. Nggak apa-apa ya, bisa dijelaskan. Ya. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Muharisnan Siregar. Dari? Ini dari Sumatera Bu, dari marganya saja sudah Siregar. Oh iya, berarti ini Indonesia Raya ya, ada dari iya, Bu. Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, Papua. 108 peserta ini Bu, ke Indonesia. Ya, terima kasih. Bagaimana mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert? Bapak Muharisman Siregar, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada saat adanya TOT dibuka oleh Microsoft ya, Pak Hamzah tentunya juga tahu, saya melihat teman-teman di Jogja itu ya antusiasnya sangat tinggi, dan se-Indonesia saya rasa antusiasmenya sangat tinggi. Mungkin di Gorontalo juga sangat tinggi ya antusiasme guru-guru di sana ya Pak Hamzah ya. Ya, 90 pesertanya, 100 trainer. Ya. Nah, pada saat itu di Yogyakarta itu ada dua kelas ya. Kelas itu peserta TOT-nya 100 lebih. Jadi kalau dua kelas mungkin 200-an lebih ya. Nah pada saat itu saya berpikir, ini kan terkait kiat ya, saya berpikir kalau saya melaksanakan diseminasi ini di Yogyakarta atau Jawa Tengah atau Indonesia, saya rasa sudah banyak yang mengerjakan ya, termasuk Pak Hamzah sudah menggarap Gorontalo, bahkan mungkin luar Gorontalo juga dikerjakan oleh Pak Hamzah ya. Teman-teman saya sesama trainer juga sudah merekrut guru-guru se-daerah istimewa Yogyakarta, sehingga saya kemudian berpikir apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Disitulah mulai tadi ada kreativitas ya, berpikir kritis, critical thinking gitu, tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kita harus menghadirkan diri kita
pada saat dunia pendidikan itu membutuhkan kita gitu ya. Nah, pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman di Sekolah Indonesia Luar Negeri, ternyata di sana untuk proses BDR atau belajar di rumah itu aplikasi yang memudahkan proses pembelajaran. Nah, ini coba saya tawarkan ya ke Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, rupanya mulai dari Den Haag sampai sehingga saya akhirnya membuka 2 kali pelatihan. Jadi yang pertama adalah kreatif ya, berpikir kritis ya, critical thinking, membuat sesuatu yang menghadirkan sebuah solusi bagi kebutuhan di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adanya inovasi. Jadi inovasi apa yang saya lakukan pada saat diseminasi kemarin? Saya sampaikan tadi pada saat presentasi ya, inovasinya adalah saya melakukan diseminasi itu tidak sekedar 65, tapi juga ada materi lain yang saya sampaikan. Saya berikan tema dalam pelatihan itu yaitu developing synchronous and asynchronous learning using Microsoft Office. Nah, disitulah ada sebuah inovasi ya, meskipun inovasinya itu kecil, tapi ini ternyata menarik gitu bagi audiens. Kemudian yang ketiga, out of the box ya, out of the box. Nah, out of the box dari apa yang saya lakukan itu sejak awal ketika saya bekerja sama dengan teman sesama trainer untuk membuka pelatihan untuk guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri ini akan membentuk sebuah cloud learning community. Akhirnya kita beri nama SILN Cloud Learning Community tadi. Jadi itulah ya Pak Muharisman, kiatnya adalah ada 3 tadi. Dari 8 tadi saya ringkas menjadi 3, yaitu kreativitas, inovasi, dan pemikiran out of the box ya. Seperti itu Pak Hamzah. Ya, baik ya. Ini saya sedikit menambahkan ya Bu ya, sharing aja. Ya, boleh, silakan. Nah, expert juga. Jadi kalau kami di Gorontalo melakukan untuk diseminasi Office 365 itu sudah sejak Januari 2020 ya. Aktif ya, LPP sudah melakukan diseminasi pelatihan Office 365 itu di hampir ada 600 ya, 600 dengan menggunakan akun APTPI. Itu diapresiasi oleh Microsoft. Kita sudah bergerak melakukan latihan Office secara massal, tools dan sebagainya. Juga pergerakan dari tracking dari akun Office 365 itu di Gorontalo sudah semakin tinggi. Nah, juga kemarin pada saat COVID-19 kami juga diundang sebagai nasional HLPMP untuk strategi bagaimana pembelajaran daring dengan menggunakan Office. Nilainya Pak Microsoft sudah terpilih menjadi expert di tahun 2021. Kemudian Bu Kulsum dari saya, pengalaman pribadi saya. Iya, baik. Itu di room chat juga ada pertanyaan ya Pak Hamzah? Ya, benar. Ini dia banyak sekali ini pertanyaannya. Ada pertanyaan seputaran fitur together mode, apakah harus di PC, Bu? Oh ya. Silakan. Iya, jadi ini aplikasi desktop ya yang ada together mode-nya. Jadi kalau aplikasi web itu belum ada, demikian juga yang di handphone itu juga belum ada. Jadi baru ada di aplikasi desktop. Jadi silahkan bisa di update ya aplikasi desktopnya. Nanti kalau ada waktu bisa saya putarkan karena hanya 3 menit sih, mumpung di sini. Nanti kalau ada kesempatan bisa saya putarkan videonya. Iya, baik. Kan pertanyaan yang lain dulu mungkin.
ini ada yang resen Pak Surya Wijaya. Ya. Silakan Pak Surya. Pak Surya monitor, Surya Wijaya. Monitor. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan nama dan asalnya Pak dari sekolah. Baik, saya Surya Wijaya. Saya dari SMA Negeri 9 Palembang, Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan Office 365. Kebetulan saya juga kemarin ikut TOT yang kelas Sumatera Selatan, Ibu Kalsum. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah deploy. Apakah yang dari Microsoft itu yang bisa deploy itu hanya SCHID saja untuk sekolah, atau domainnya .net atau .com itu bisa tidak, Ibu? Itu yang pertama. Oh iya. Kemudian yang kedua tadi menarik menurut saya bagaimana kiat-kiat kita menjadi media expert ya, Ibu. Sebenarnya saya pribadi sudah beberapa kali melaksanakan atau membuat semacam pelatihan itu, sudah beberapa sekolah yang saya latih khusus di Palembang. Kemudian kemarin terakhir di minggu lalu saya melatih secara online juga untuk sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Apakah itu bukan tanya dulu Ibu ya, apakah itu bukan salah satu inovatif kita sebagai trainer seperti itu, Ibu? Mohon arahannya. Terima kasih, Ibu. Iya. Langsung Pak Hamzah. Iya, silakan Bu. Iya. Iya, terima kasih Pak Surya Wijaya dari SMA Negeri 9 Palembang, Sumatera Selatan. Wah, beneran ini ya, dari barat sampai timur ya Pak Hamzah. Iya Bu, Ibu fansnya banyak nih. Terima kasih ini sudah diajak gabung di sini. Jadi Pak Surya Wijaya ini luar biasa, sudah banyak melakukan pelatihan ya. Jadi untuk yang SCHID itu untuk yang gratis gitu ya Pak Hamzah ya? SCHID dan ACID itu untuk yang gratis. Jadi kalau yang untuk .net, .com dan sebagainya itu juga bisa ya mendeploy. Tapi tentu saja itu yang berbayar. Itu ya Pak Hamzah ya. Nanti kalau saya kurang lengkap menjelaskan tolong ditambahkan. Jadi jika ingin mendeploy secara gratis itu bisa menggunakan SCHID ya, website sekolah yang SCHID, atau kalau perguruan tinggi yang ACID, seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Pak Surya Wijaya sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan di Palembang dan juga Lampung. Apakah ini tidak termasuk sebagai inovasi gitu ya sebagai seorang trainer? Saya rasa ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa sudah dilakukan oleh Pak Surya. Mungkin melihat sejauh mana ya out of the box-nya ya. Jadi melakukan sesuatu yang beda gitu ya, yang lain daripada yang lain. Karena gini, kalau semuanya terpilih itu nanti memang jadi sangat banyak sekali. Kemarin sempat saya konfirmasi, tahun 2019 itu jumlah Microsoft Innovative Educator Expert yang mewakili Indonesia itu jumlahnya 30. Nah, yang tahun ini itu belum tahu ya saya jumlahnya berapa, mungkin sekitar antara 40 sampai 50-an mungkin ya Pak Hamzah. Tapi memang penilaiannya cukup ketat ya, cukup ketat. Dan kalau saya selaku trainer ya tidak mengetahui dengan pasti ya kenapa saya lolos misalnya seperti itu, kenapa saya yang terpilih. Tapi saya di sini sharing ya apa yang sudah saya lakukan tadi, mungkin sudah Bapak sudah mendengar, dan apa perbedaan dari inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman trainer yang lain. Mungkin seperti itu Pak Hamzah jawaban saya. Iya. Baik, terima kasih. Ini kita selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sultani ya. Silakan Bu Sultani, monitor. Tadi bapak-bapak yang bertanya Bu, ini kita ke ibu-ibu dulu. Bu
Bu Sultani, monitor. Ya, silakan Bu. Bapak saya. Oh, Bapak. Oh, astagfirullah. Iya, saya pikir Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya. Yes, Assalamualaikum Asal dari mana, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Ya. Selamat malam semuanya. Maaf Bu, kalau misalnya pertanyaan saya ini mungkin tadi sudah ditanyakan karena tadi ada Pak, dari teknis, mana, jadi Pak? saya bisa bergabung lagi. Jadi untuk Maaf Pak, dari mana Pak? Silakan iya. perkenalan dulu. Oh ya, nama saya Sultani, saya dari SMP Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Wow, Kalimantan Timur ya. Ya, yang saya ingin tanyakan kaitan masalah untuk yang apa namanya MIE ya. Ya. Ya, ini untuk tahun ini apakah ada lagi nanti untuk apa namanya seleksi untuk masuk ke dalam penerima MIE ini ataukah tahun depan baru ada lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin bergabung atau mendaftarkan diri, caranya bagaimana? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nanti Pak Hamzah juga bisa membantu menjawab ya sebagai sesama ini. Ya, benar. Iya, Pak Sultani dari SMP Negeri 1 Tanah Grogot Pasir ya, Kalimantan Timur. Iya. MIE tahun ini apakah ada lagi ya? Sepertinya ini seleksinya dilakukan pada saat pelaksanaan diseminasi kemarin ya Pak. Mungkin bisa menunggu untuk tahun depan ya, tahun berikutnya. Kemudian untuk bergabung atau mendaftarkan diri, kalau untuk tahun ini untuk bisa seperti itu. Nah, mungkin setiap tahun nanti akan ada event yang berbeda-beda ya. Nanti mungkin Pak Hans ini untuk bisa bergabung itu dengan mendaftar sebagai trainer ya, sebagai trainer atau sebagai master. Seperti Pak Mansur itu kan juga ini ya Pak Hamzah, Pak Mansur juga mendapatkan Microsoft Innovative Educator Expert juga di tahun 2020 ini. Itu Pak Hamzah, silakan ditambahkan. Oh ya, baik. Saya menambahkan untuk pendaftaran ya seperti itu. Kalau saya pernah baca, ya ada jangka waktunya di bulan setiap tahun di awal Mei sampai penutupannya di bulan Juli. Ada 3 bulan masa pendaftaran Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu mendaftar, biasanya diminta biasanya ditanya sertifikat yang Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan sertifikat pelatihan Microsoft. Kebetulan saya pernah sertifikat Microsoft di tahun 2015 hingga 2009. Kedua adalah pelatihan Jakarta Microsoft datang menasihati India yang saya masukkan. Yang ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif itu diminta Bapak Ibu untuk membuat karya. Karya itu kebetulan saya sudah melakukan pelatihan dari sejak hari sampai hampir 500 peserta. Sukses. Yang kedua, saya melakukan sosialisasi di masa pandemi COVID-19, webinar Microsoft itu saya berikan Sway, sehingga dokumen-dokumen itu yang saya kirimkan pada saat saya mendaftar sebagai expert. Itu yang dari saya Bu.
Iya, jadi sepertinya kita harus berkarya dulu ya Pak Hamzah. Dari setelah kita berkarya itu Microsoft biasanya menghubungi kita ya. Bahwasanya kita ini dinominasikan seperti itu ya. Bahkan saya sendiri sebenarnya juga tidak buah penghargaan seperti ini. Saya sama sekali tidak tidak berpikiran untuk mengikuti seleksi Microsoft Innovative Educator Expert, tapi saya dinominasikan gitu oleh pihak Microsoft. Jadi pada waktu itu saya sama sekali tidak memikirkan adanya penghargaan seperti ini, namun saya ditelepon ya, saya dihubungi karena karya yang sudah kita lakukan ini ternyata mendapat perhatian dari Microsoft. Jadi kalau kita mengelola kelas-kelas di Teams itu, pihak Microsoft juga mengamati ya aktivitas kita di dalam kelas. Seperti Pak Hamzah kan sudah sampai 500 peserta. Nah kebetulan saya kemarin itu selama 2 angkatan itu saja sudah sekitar 400 ya peserta yang bergabung di kelas saya. Jadi itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan karya yang sudah dilakukan dari trainer tersebut. Itu Pak Hamzah? Ya, baik ya. Karena udah cukup ya Pak ya. Ya ada, kebetulan di sini ada 2 Mia yang saling membagi. Mungkin Bapak kalau Bapak Ibu sudah punya karya ya disimpan karyanya untuk dikirimkan di tahun depan. Kita bisa kebetulan kita di Indonesia Timur Mia-nya baru 3, saya di Gorontalo, Pak Mansur di Bangsat, ada satu lagi yang ada di Sulsel. Saya harapkan mungkin di tahun 2021 kebetulan yang terbaru yang dari Gorontalo maupun dari Indonesia Timur. Ini Bu, ada tambahan dari Pak Jailani Naseri, Kalsel. Apa keunggulan Microsoft Teams dari Cisco Webex dan aplikasi lainnya? Ini menarik. Iya. Apa keunggulan Microsoft Teams dari ini ya? Oke. Ya, untuk aplikasi. Di siapa nih pertanyaannya? Dari Jailani Naseri ya, Kalsel juga Bu. Wah ini Kalimantan Selatan ya, baik. Apa keunggulan Microsoft Teams ya dibandingkan aplikasi yang lain seperti Webex, Zoom gitu ya, dan sebagainya. Nah ini tadi sudah saya bahas ya Pak Hamzah, bahwasanya Teams itu mengintegrasikan ya setting pembelajaran sinkronus dan asinkronus dalam satu tools ya. Coba kalau saat ini kita sedang meeting seperti ini menggunakan Webex, ini adalah proses virtual sinkronus, ya kan? Nah, namun kayak misalnya ada assign, kan kemudian ada tugas mandiri atau tugas kolaborasi, itu kan tidak ada di Webex ini atau di Zoom. Ya, adanya chat ya. Chat yang dilakukan pada saat meeting saja atau virtual sinkronus saja, seperti itu. Jadi kelebihannya Microsoft Teams ini memadukan setting pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sedangkan aplikasi yang lain itu masih terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Sinkronusnya menggunakan Webex misalnya, kemudian nanti asinkronusnya misalnya pakai email gitu ya, atau G Drive atau menggunakan WA dan sebagainya. Nah, Teams itu memadukan 2 setting pembelajaran sinkronus dan asinkronus tersebut. Itu Pak Hamzah? Ya, baik, Bu Sum. Bu Helina, kita masih ada waktu nih Bu. Karena masih banyak yang bertanya di kolom chat. Ya, masih Pak. Oh, masih ya? Oh, baik. Ya. Ya, ini ada di kolom chat. Lihat dulu Bu. Sambil saya siapkan YouTube saya ya, nanti saya putarkan ya. Oh ya, yang silakan. Dartmouth tadi. Ini saya Efrin, guru SMA Barana. Saya sudah gunakan kelas Teams untuk siswa-siswa saya menggunakan akun sekolah domain SCH. Gimana caranya menggunakan buku catatan kelas untuk berkolaborasi Bu? Kalau di HP Android. Iya.
Baik, nah itu tugas kolaborasi atau yang mungkin ini, misalnya kolaborasinya apa ya? Misalnya membuat Ini maksudnya OneNote ya, ya. OneNote ya, aplikasi OneNote, catatan kelas. oh ya, jadi kita bisa memanfaatkan salah satu fitur yang ada di Microsoft Office 365, misalnya mau membuat sebuah proposal ya, misalnya proposal di mana proposal itu ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian apa namanya, macam-macam lah di dalam proposal itu. Nah, di sana kan kita punya yang untuk berbagi itu loh. Saya harus membuka ya mungkin ya. Pak Hamzah, bisakah membantu membuka portal Office? Kelamaan enggak ya? Ini harus pakai contoh ya, saya rasa ya. Atau mungkin nanti menjelaskannya pakai video aja. Tapi Ya, ini ya video saya yang video keren. saja Bu, video saja kayak. Iya. Ya, Banyak sih video terkait dengan itu, nanti bisa kita sampaikan ya. Nah, ini mungkin saya share video yang ini dulu, Pak. Ya, silakan Bu. Yang tadi dulu ya, yang pertanyaan yang tadi. Terlihat? Halo? Ya, kelihatan Bu. Ya. Ada suaranya enggak, Pak Hamzah? Ada suaranya. Dari Microsoft Teams agar para pengguna Microsoft Teams semakin nyaman berada di dalam kelas meeting dari Microsoft. Bapak Ibu, seperti ini ya, kalau kita sudah setting together mode, akan muncul kursi-kursi di mana kita bisa bersama dalam satu meeting, di mana ini nanti juga bisa setting 4x4. Langkah pertama yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke Teams di mana ada kelas-kelas. Profile Bapak klik. Setelah klik cek for update. Yang lain bisa di mute, Pak. Ya. Halo Pak Hamzah, ada mic yang terbuka Pak. Oh, ada mic ya? Ya, sebentar saya cek dulu. Klik profile, setelah Bapak Ibu klik experience, langkah-langkah itu bisa keluar dari aplikasi Teams-nya, dia bisa silakan masuk kembali Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan tip atau schedule meeting, pilih
meeting. Di sana ada menu titik 3. Silahkan Bapak Ibu pilih titik 3 tersebut, diklik. Nah, nanti akan ada pilihan-pilihan ya, yaitu Together Mode. Ya, Bapak Ibu nanti kalau ingin tampilnya yang 4x4, pilih yang gallery, sedangkan yang 7x7 itu yang large gallery. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba. Tampilan saya ini sudah tampilan ruang meeting yang baru ya Bapak Ibu, di mana ada di kelas. Biasanya meeting itu kan ada di tempat terbaru ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan ini. Jadi kalau yang tergabung di dalam kelas kita ini lebih dari 3 orang, maka headernya akan kembali. Ini bisa diambil. Jadi kalau kita atau bertiga, biasanya ini dapat di. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Saya rasa ini waktunya sudah lewat ya. Halo Pak Hamzah. Ya, baik. Terima kasih Bu Kulsum. Ini kebetulan kita ada kedatangan tamu nih dari Filipina ya. Iya, dari Filipina. Ada Dos ya. Kita Bu Evelyn, Bu Evelyn. Silakan disapa Bu Evelyn. Halo Bu Evelyn. Halo, apa kabar? How are you? Kabar baik Bu. Iya. Halo Bu, good evening. Iya, good evening. Silakan mungkin akan menyapa. Halo Bu. Ya, mungkin ingin menyapa teman-teman di Indonesia, negara Filipina ya, Bu Evelyn. Ya, Kan mungkin dan menceritakan pengalaman selama mengikuti pelatihan kemarin. Silahkan Bu Evelyn. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah berapa kali ikut ininya Bu. Terus kemarin itu kami sudah belajar itu together mode ya Bu ya. Ya sudah bisa, dan kita juga sudah itu radio edukasi. Saya juga Bu sudah coba itu, kemudian saya juga sudah bisa pakai itu sebagiannya untuk di pelajaran saya sehari-hari di Sekolah Indonesia Davao Bu. Ya sangat-sangat membantu Bu. Tetapi kami sekarang ini di sekolah kami ini, di Sekolah Indonesia Davao, di sekolah belum punya itu Bu, Microsoft 365, belum pakai, dulu aja dulu. Yang murid-murid itu belum install semua di laptopnya. Oke Bu. Tapi kami ini di Sekolah Indonesia Davao berusaha ini install Microsoft 365 Bu, supaya bisa dipakai fitur-fiturnya semua untuk murid-murid di sini Bu. Kami itu sangat-sangat berterima kasih bisa belajar itu Bu, karena lebih canggih dan lebih gampang dan banyak fitur yang kita bisa pakai ya Bu ya. Terima kasih Bu Kulsum dan terima kasih Microsoft 365. Okay, good evening everyone. Thank you very much. Sekolah Indonesia Davao ya Bapak Ibu, beliau adalah salah satu peserta di kelas saya yang rajin sekali, luar biasa, karyanya juga bagus-bagus ya, membuat slide-nya juga cantik, dan teman-teman dari Davao cukup banyak ya Bu Evelyn yang mengikuti SILN 2020 kemarin. Ada berapa orang Bu Evelyn? Banyak di sini Bu, ada 20 Bu.
guru yang ikut itu. Tapi yang lainnya second batch. Yang ini, ya, itu second batch. Yang Iya, first oke. batch ada 8 guru. Ya, begitu. Iya, iya. Iya, Sudah bisa semua, Bu. iya, terima kasih luar biasa semangatnya Bu Evelyn. Silahkan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada kendala dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Microsoft Office 365 bisa menghubungi kami ya untuk kita berikan bantuan solusi jika ada kendala. Ibu, oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Silakan Pak Hamzah. Ya, oke. Very good. Good evening, Bu Evelyn. Specialist quest to Kosmat. Ya, tadi Bu masih ada satu pertanyaan lagi. Saya buka ini di raise hand Pak Abi Arafa ya. Silakan Pak Abi. Tadi sudah bertanya, tangannya sudah kelamaan ini Bu. Kasihan orangnya nih. Silakan. Ya. Ya. Abi Arafa, monitor. Abi Arafa, monitor. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan Bapak sebutkan nama dan asal mana Pak. Ya, terima kasih Bapak. Saya Solihin dari SMK Pertanian Pembangunan Jambi, Pak. Oh, Jambi ya. Ya, dari Jambi. Jadi gini Bu, untuk pemateri ingin bertanya masalah kegiatan pembelajaran kita yang selama ini kan dengan secara online, sedangkan kami ini kan kalau SMK Pertanian ini kan memang tidak bisa dilaksanakan secara online, apalagi praktiknya. Jadi mungkin ada nggak masukan yang terkait dengan penggunaan Microsoft Teams ini untuk memudahkan pembelajaran, terutama kegiatan praktik. Nah itu saja Pak, terima kasih. Ya, silakan Bu Kulsum. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Solihin dari Jambi ya, SMK Pertanian. Prakteknya praktek apa ya ini ya Pak? Mungkin bercocok tanam itu? Ke pertanian. Pengolahan hasil pertanian. Kan di Microsoft Teams ya berupa simulasi itu. Namun yang utama yang bisa disampaikan di sini yaitu materi secara teoritik. Tentu saja sebelum melaksanakan praktek ada tanaman misalnya seperti itu kan, sebelum melakukan pencangkokan itu kan siswa atau peserta didik harus memahami terlebih dahulu ya langkah-langkahnya. Nah kalau Pak Solihin itu punya video pembelajaran atau membuat video pembelajaran tentang proses mencangkok tanaman, nah tentu saja ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi semacam simulasi yang sudah Bapak lakukan, kemudian ditunjukkan kepada peserta didik, kemudian nanti peserta didik juga untuk melaporkan hasil prakteknya ya, dia bisa melaksanakan praktek di tempatnya masing-masing karena masih BDR, kemudian bisa divideokan ya, kemudian bisa di-sharingkan di kelas pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Halo Pak Hamzah. Iya, baik. Sudah jelas ya Bapak ya? Pertanyaannya? Ya, cukup jelas baik. Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kita masih satu lagi Bu dari Yonto Reskiau. Ya, Pak Yonto, monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Akan saya Bapak kenalan dulu. Saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Oh ya, Bulukumba ya. Ya, jadi yang saya tanyakan di sini, apakah perbedaan menggunakan
Microsoft Office 365 dengan Google Classroom, karena yang sekarang saya pakai di mengajar daring di sekolah itu menggunakan Google Classroom. Jadi maksud saya, apakah ada kelebihan dari Office 365 daripada GCI tersebut? Terus juga ini masalah tatap muka dengan siswa. Aplikasi terkadang siswa mengatakan bahwa terlalu menguras kuota itu tatap muka. Menggunakan aplikasi yang saya pakai di sini adalah Zoom. Jadi maksud saya, sebagai saran di sini, apa aplikasi yang mudah, ringan, dan tidak terlalu mengorot kuota siswa, sehingga tatap muka tetap jalan dan sharing materi menggunakan aplikasi Google Classroom atau Office 365, yang mana yang lebih bagus, Pak? Penjelasannya di sini. Ya, itu saja mungkin dulu, Pak. Ya, silakan Bu Kursu. Ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti Pak Hamzah juga bisa menambahkan ya. Iya. Dari Bulukumba, Bapak siapa namanya? Dwinto Reskiawan. Pak Dwi ya. Iya. Baik, jadi Bapak selama ini menggunakan Google Classroom ya, Bapak. Jadi tugas yang kemudian nanti mungkin ada materi, ada tugas yang kemudian dikirimkan melalui Google Classroom seperti itu ya, Pak Dwi ya? Iya, Bu. Nah, sedangkan di Microsoft Office 365 itu kalau yang Bapak lakukan kan tadi masih asinkronus ya, asinkronus. Mungkin asinkronusnya masih asinkronus mandiri. Nah, kalau di Microsoft Office 365 itu ada sinkronus virtualnya ya, yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, mungkin Google itu baru saja membuat sebuah aplikasi virtual sinkronus, kalau nggak salah namanya Meet ya, tapi saya belum mendalami itu. Nah, itu mungkin itu mengikuti jejak Microsoft ya, ingin memadukan juga gitu. Nah, kalau kelebihannya tentu saja di Teams itu kan tadi ada 2 yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau digali lagi masih banyak ya. Ada 2 insight di Microsoft Office 365, kita bisa melihat digital activity ya. Digital activity-nya siswa dalam bentuk chart ya. Ada di sana tabel gitu ya yang menginformasikan apa saja digital activity yang dilakukan oleh siswa. Nah, saya rasa ini saya belum lihat ya di tools atau di aplikasi yang lain. Itu menjadi sebuah kelebihan dari Microsoft Office 365. Kemudian kelebihan berikutnya adanya Together Mode ya. Together Mode ini menciptakan suasana belajar yang fun ya, yang menyenangkan. Nah, di situ Bapak silahkan coba ya. Suasana belajar itu akan lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih akrab gitu ya. Saya rasa itu juga menjadi salah satu kelebihan Microsoft Office 365 dibandingkan aplikasi yang lain. Kemudian masalah kuota itu saya rasa relatif ya. Saya belum melakukan pengkajian sih, tapi malah kemarin itu ada yang menyampaikan Zoom itu justru malah paling hemat gitu. Gitu. Nah, ini terus terang saya belum mengecek ya untuk membandingkan di antara aplikasi ini. Tapi yang jelas kalau di Microsoft Teams ini cukup ringan ya aplikasi ini, dan stabil gitu. Stabil tampilannya ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk meeting. Itu Pak Hamzah, silahkan ditambahkan. Ya, baik. Kebetulan ini saya ada pengalaman pribadi ya dari teman saya, saya lihat ada sama PTP Bu Nora Banda. Beliau kemarin cerita ke saya bahwa dengan memakai video conference dengan menggunakan Microsoft Teams dengan durasi 4-5 jam, itu kuota yang habis hanya 400 mega dengan memakai provider Excel. Itu bayangkan Bapak Ibu, dengan Vicon durasi 4-5 jam akan
kuotanya hanya 400 MB. Kalau kita kuota yang biasa kita pakai 2,5 giga, kalau dengan video kompleks lain itu bisa kadang-kadang habis dalam waktu 1 hari dan 2 hari. Nah, kita kalau untuk bandingkan aplikasi Google dan Microsoft 365 ini antara ayam dan telur ya, tidak akan habisnya. Jadi semua aplikasi ini kan aplikasi kelas dunia. Nah, cuma pilihan dari pendidik yang ada di dunia, terutama yang dari Learning Management System atau LMS, itu yang terbaik adalah Microsoft Teams. Ya, pilihan yang terbaik dari kita sudah buktikan dengan kedatangan Ibu Evelyn Makado dari Filipina. Dia adalah guru inovatif yang ada di sana yang menggunakan Microsoft Office 365. Nah, saya pribadi sendiri saya sudah menggunakan Google itu dari sejak tahun 2015 dan 2015. Tapi sejak saya sudah mengenal Office 365 tahun 2015, maka saya sudah tinggalkan. Nah, pesan saya bagi guru-guru yang ada di perkotaan, sekali lagi daerah perkotaan yang infrastrukturnya baik dan internetnya baik, nah itu yang direkomendasi oleh kami sama PTP, ada Manila Iqbal, Pak Purwanto yang jaringan, dia mengatakan bahwa itu daerah perkotaan itu bagusnya kita memakai LMS kelas dunia di Teams. Tapi bagi yang daerah-daerah 3T, daerah pinggiran, silakan mungkin biasa di Kementerian Pendidikan pada saat kemarin itu direkomendasikan ada 6 aplikasi. Pertama adalah aplikasi rumah belajar, Classroom, dan aplikasi ruang guru, dan Piper. Nah, silakan Bapak Ibu bagi sekolah memilih, sekali lagi memilih teknologi yang disukai dan difamiliar. Pertama itu adalah disukai dan difamiliar. Yang kedua adalah Bapak Ibu jangan mengejar teknologinya, tetapi yang dikejar adalah experience learning-nya. Lagi yang dikejar bukan teknologinya, tapi yang dikejar adalah experience learning-nya. Yang tadi sudah dikenalkan oleh Sob mengenai model-model pembelajaran. Begitu Sob. Iya, Bu, ini teman saya dari Riyadh, Saudi Arabia. Tadi itu sudah bergabung. Coba disapa, mungkin ada Pak Mustaqim ya, Pak Mustaqim bisa dibuka mungkin monitornya. Oh iya, sebentar, saya cari dulu. Jadi sudah masuk sih, tapi nggak tahu nih masih ada nggak. Beliau WA saya sudah 15 menit yang lalu. Oh iya, udah ada Bu. Masuk. Pak Mustaqim, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat datang. Pak Mustaqim ini dari Sekolah Indonesia Riyadh, Saudi Arabia ya Bapak Ibu. Termasuk salah satu peserta di kelas saya. Demikian juga sama dengan Bu Evelyn ya yang sudah memanfaatkan Microsoft Office 365. Silakan mungkin mau berbagi Pak Mustaqim. Kameranya bisa dibuka nggak ya? Kok nggak bisa di sini? Dari host yang buka. Yang mau buka host nanti Pak. Mau aktifkan kamera dulu Pak. Baca. Saya juga masih menunggu rekan dari Tokyo ini karena yang sudah confirm hadir ini Bu Evelyn, kemudian ada Pak Mustaqim ya, dan yang dari Tokyo ini enggak tahu nanti. Silahkan Pak Mustaqim, silahkan memperkenalkan diri dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Riyadh ya Pak Mustaqim, dan menyampaikan pengalamannya ketika mengikuti pelatihan kemarin atau pada saat memanfaatkan Microsoft Office 365 ini untuk pembelajaran. Monggo Pak Mustaqim. Nggak bisa ini Bu. Ya udah, enggak apa-apa, ini suaranya aja Pak. Kalau belum muncul kameranya, yang penting suaranya Bapak. Ya,
lewat suara aja Bapak. Ya, kita agak jauh nih Arab Saudi dengan Gorontalo, Jakarta. Halo. Ya. Mic-nya masih. Ya. Nah, sudah dibuka mic-nya. Ya. Halo. Ya, kedengaran Bapak. Halo, bisa? Silakan Bapak. Ya, bisa. Silakan Bapak perkenalan dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia dan termasuk Ibu Kulsum. Terima kasih yang tadi sudah mengundang kami. Saya perkenalkan, nama saya Mustaqim Suyuti dari Indonesia, tapi saat ini saya berdomisili di Riyadh, Arab Saudi. Alhamdulillah, mungkin ada 2 minggu yang lalu itu sudah mengikuti, ada mungkin 3 mingguan lalu itu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Microsoft yang dikomandani oleh Ibu Kulsum dan teman-temannya. Alhamdulillah pada sekarang di Sekolah Indonesia Riyadh, kami adalah guru di Sekolah Indonesia Riyadh yang bernaung di bawah KBRI Riyadh. Alhamdulillah di sekolahan kami, di Sekolah Indonesia Riyadh itu sekarang sudah menggunakan Microsoft Teams. Ya. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu masih menggunakan Google Zoom atau Google Classroom ya. Setelah pelatihan itu yang training oleh Ibu Kulsum dan teman-temannya, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bulan-bulan ini sudah menggunakan Microsoft Teams gitu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Memang masih ada kendala-kendala, itu ya biasa karena masih baru, tapi sudah relatif berjalan dengan baik. Kami sudah sering menggunakan meeting, kemudian juga menggunakan kolaborasi, kemudian saya juga sudah mencoba kemarin itu menggunakan meeting, kemudian juga menggunakan meeting, kemudian menggunakan Sway, kemudian sekalian anak-anak itu di dalam Sway itu saya masukkan ke dalam video, kemudian video itu nanti di Sway tersebut juga ada form, kemudian dalam video itu anak-anak saya suruh saya suruh menjawab sesuai yang dilihat di dalam video tersebut. Memang tidak banyak, hanya mungkin beberapa soal saja, tapi yang paling penting saya sambil untuk mencoba bagaimana di dalam Microsoft ini adalah menggunakan, saya di dalam pembelajaran tersebut menggunakan meeting ya, dengan video call istilahnya, dengan meeting, kemudian juga menggunakan Sway, kemudian anak-anak bisa melihat video yang ada di dalam Sway itu, kemudian sekaligus di situ anak-anak juga mengerjakan soal-soal yang setelah melihat video tersebut. Kemudian kebetulan saya juga mengajar pendidikan agama, itu saya mengadakan tahsin, artinya untuk perbaikan bacaan Al-Quran. Saya kasih video, setelah saya kasih video kemudian anak-anak juga dari video tersebut langsung menjawab soal-soal yang ada di dalam form. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kulsum tadi, bahwa Microsoft Meet di dalam Microsoft ini adalah bisa memadukan dari beberapa aplikasi kemudian jadikan satu, jadi tidak parsial, tidak satu-satu gitu. Itu pengalaman saya untuk menggunakan Microsoft, ya alhamdulillah sudah bisa lancar. Nah, mungkin akan ada saya yang mau saya tanyakan kepada Ibu Kulsum, karena saya kebetulan saya tanyakan kepada Ibu Kulsum, pernah saya mengalami kendala itu waktu
meeting, kemudian saya lupa tidak apa itu namanya download untuk daftar hadir. Biasanya kan kalau di download daftar hadir itu nanti anak-anak bisa langsung keluarnya jam berapa, masuknya jam berapa dan sebagainya, itu sudah tahu, otomatis ada semuanya walaupun kita nggak bikin download itu. Tapi apakah kalau saat saya lupa misalnya suatu ketika meeting sudah selesai, itu apakah saya masih kesulitan sampai sekarang, saya nggak tahu setelah meeting selesai kemudian saya nggak tahu daftar hadirnya gitu, karena saya di downloadnya di mana gitu. Nah, itu yang perlu saya tanyakan ke Ibu Kulsum itu. Saya kira itu saja, mungkin saya terlalu panjang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, Pak Hamzah. Monggo Bu. Iya, Pak Mustaqim ini adalah salah seorang guru ya yang mengajar. Sebenarnya kalau di SCLN itu mengajarnya macam-macam ya Bu Evelyn ya, nggak hanya satu mata pelajaran ya. Jadi Pak Mustaqim ini mengajar juga beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah agama Islam ya Pak Mustaqim. Iya betul. Yang sudah mendeploy ya Microsoft Office 365 sehingga sudah bisa memanfaatkan untuk pembelajaran, menyampaikan dari TK ya sampai dengan SMA itu sudah memanfaatkan Microsoft Teams ya di Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu kebanggaan. Latihan di kelas saya ini luar biasa semangatnya. Nah, Pak Mustaqim tadi sempat menanyakan ya, kalau lupa gitu Pak, lupa ya Pak, lupa mendownload attendance list. Iya betul. Ya, jadi ada atau mungkin saya itu kelebihan dari Microsoft Teams itu ada tapi itu memang nggak boleh lupa ya Pak, sehingga saya sarankan itu dilakukan beberapa kali untuk download. Tapi kalau mau membuat cadangan menggunakan form juga boleh, form daftar hadir sebagai cadangan itu juga boleh. Tapi kalau menggunakan attendance list itu kan kita bisa melihat jam berapa siswa masuk kelas, jam berapa dia keluar, jam berapa dia masuk lagi, dia keluar lagi, dia keluar masuk atau dia stay lama di sana, itu tersedia ya di Microsoft Teams tanpa perlu membuat daftar hadir sendiri. Tapi itu jangan lupa untuk mendownloadnya, karena itu kalau tidak kita download ya tidak terekam secara otomatis, kita tidak bisa. Oh gitu. Ya proses paham. meeting tersebut seperti itu Pak Mustaqim ya. Ya, Terima kasih Pak Mustaqim sudah berbagi ya hari ini, menemani saya bersama dengan Bu Evelyn juga yang sudah berbagi semangat ya untuk teman-teman di Go Smart ya, Gorontalo, semangat belajar teknologi. Demikian Pak Hamzah. Kulsum, terima kasih Bapak jauh-jauh dari Arab Saudi ini sudah mampir webinar Go Smart. Iya, sama-sama ya. Sehat selalu Bapak di sana Pak. Amin. Mudah-mudahan juga makin maju di Gorontalo juga di situ. Ya, siap Bapak. Baik, Bu Kulsum ini semuanya. Ya, siap Bapak. Ada pertanyaan menarik ini Bu di kolom chat. Oh, masih ada ya? Ya, saya Sabta Triputra dari SMK Negeri 1 Matur, Sumatera Barat. Saya sudah menggunakan Office 365 dalam PJJ. Kendala saya adalah peserta tidak bisa mengupload file karena peserta didik tidak mempunyai Office 365. Kemudian untuk mendapatkan akun Office 365 tidak bisa dibuat sendiri oleh siswa. Bagaimana solusi untuk masalah ini? Terkait dengan
deploy lagi Bu. Iya, Pak Hamzah nanti juga membantu menjawab ya. Baik, Ya. dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat ya, memang kalau peserta didik kita itu belum punya akun ya, dia kalau misalnya meeting ya hanya bisa meeting sebagai guest gitu ya, sebagai tamu di kelas meeting kita, dan juga tidak bisa mengupload ya file-file tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya atau berkolaborasi di kelas tim tersebut. Tentu saja jawabannya siswa tersebut harus mendapatkan akun Office 365 ya, dengan cara sekolah mendeploy terlebih dahulu Office 365. Itu Pak Hamzah. Iya, baik. Saya rasa mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Bu Herlina, Dokter, saya bisa ingatkan Bapak Ibu yang belum ngisi absen, di sini peserta ada 125 ya peserta. Saya ingatkan lagi untuk mengisi absen, baik yang peserta yang ada di luar negeri, baik ada yang di dalam negeri, silakan mengisi absen yang sudah di kolom smart ya, karena itu merupakan kebutuhan kami untuk perbaikan ke depan dan sebagainya. Bu Erlina monitor? Iya, iya Pak, hadir. Ya, sudah bisa closing statement ya? Iya Pak. Ya, karena beliau ini lagi berada di luar kota sehingga iya, takutnya nanti putus sinyalnya. Iya, putus. Ya, dekat ini. Ya, mungkin Bu Erlina bisa mandu Bu. Iya, silakan Pak, silakan Bapak yang mandu. Ya, baik. Ya, Bu Kulsum, closing statement aja Bu. Sebelum kita ya baik. Ya, baik Bapak Ibu yang luar biasa hebat dari GoSmart singkatan dari Gorontalo Semangat Belajar Teknologi. Nah, rupanya hari ini telah bergabung bersama-sama kita semuanya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan juga Papua, dan juga dari Filipina dan Saudi Arabia ya, teman saya ada Bu Evelyn dan Bapak Mustaqim. Sedikit yang bisa saya sharingkan pada hari ini, namun yang sedikit ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya Bapak Ibu, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada GoSmart yang sudah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya dalam rangka 1442 Hijriah ini. Saya ingin menyampaikan agar kita semuanya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, semoga kita dapat menjadi kategori ini ya, menjadi khairun nas yang anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kan kontribusi yang berharga bagi pembangunan pendidikan untuk Indonesia maju. Mohon maaf jika banyak kekurangannya Pak Hamzah dan teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Kulsum. Terima kasih. Ya, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain, tetapi menjadi orang yang bermanfaat itu tidak mudah. Memang butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, dan ini sudah dibuktikan sehingga Allah pun mengirimkan hadiahnya untuk Ibu Kulsum, termasuk Pak Hamzah juga mendapatkan hadiah dari Allah karena memang berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Ya Bapak Ibu sahabat GoSmart, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah selesai dengan Vicon edisi ke-12. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Hamzah, silakan ditutup Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengapresiasi sedikitnya kehadiran Bapak Ibu, baik yang ada di daerah terjauh, Arab Saudi, Filipina dan Tokyo, dan ada yang dari Papua sampai Sumatera. Dan terima kasih yang terhingga dan apresiasi setingginya kepada Kulsum. Beliau ini adalah sahabat saya sesama pencinta PTB, dan kebetulan juga satu organisasi asosiasi PTB yang telah menemukan waktunya di masa liburan ini Bu, yang masih sempat-sempatnya menghargai undangan kami, dan mungkin tidak bosan-bosannya Bu kalau akan mengundang lagi Ibu sebagai materi.
Allah bisa membawa berkah di hari Idul ini. Dan saya sebagai Ketua Gosmat, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada halangan dan sebagainya. Salam sehat semua. Semoga Bapak Ibu bisa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.